Hanapi 300, kelompok saya sendiri 68, khusus di Lubuk Dalam yang 68 hektar. Begitu, jadi totalnya itu ada berapa? Ada 1931. Nah. Baik. Pemancar, untuk perjuangan ini tentunya nggak sendirian. Enggak. Didampingi atau diadvokasi oleh sebuah lembaga atau apa? Yang jelas sebuah lembaga. Apa tuh lembaga itu? Saya tengok KBNI Bela Negara. Nah, ini saya minta tolong. Bagaimanapun bisa masyarakat itu meraih haknya kembali. Itu permintaan kami, Pak. Nah, kebetulan di sini ada orang KBNI, yaitu Pangwil ya. Pangwil dari Makowil 2 ya. Makowil 2 ini Provinsi Riau. Provinsi Riau. Ada yang mau disampaikan dari KBNI? Setelah saya mendapat laporan dari masyarakat yang bersangkutan, Pangkalan Pisang dan Lubuk Dalam, yang memiliki lahan beserta ahli warisnya telah menyampaikan kepada saya bahwa pada tahun 1958 tanah telah dikelola awalnya, dan lahan-lahan mereka tersebut telah dikuasai dan diambil dan digarap oleh perusahaan PT PN. Sampai saat sekarang lahan itu tidak pernah diganti rugi dan dikembalikan menurut ahli waris dan pemilik lahan. Nah, setelah mereka menyampaikan laporan kepada saya bahwa pada tahun 1935 mereka adalah mempunyai datuk Pati Dompa yang telah diangkat oleh Kerajaan Sultan Sri Indrapura pada tahun 95, dia diangkat sebagai penghulu kampung Pangkalan Pisang. Nah, kebetulan Pati Dompa ini adalah datuk-datuk mereka. Nah, datuk-datuk mereka, dan sehingga mereka mudahnya sebagai warga negara berdasarkan pasal-pasal juga berhak untuk mengambil lahan. Jadi mereka bercocok tanam, mulai padi, kebun-kebun dari awal tahun 1958. Setelah masuknya perusahaan, nah apa yang saya bicarakan itu tadi, perusahaan telah meluluh lantak di perkampungan itu, dan bukti-bukti yang telah saya tinjau di lapangan hanya yang tinggal puing-puing perkuburan yang telah berantakan. Di sana sini ada beberapa tempat sisa-sisa perkuburan. Dan menurut keterangan luas lahan mereka atas nama Pak Jamat, Pak Samsu, Pak Jalil, Pak Hanapi, Pak Mancar, Pak Syukur, luas lahan mereka 1932 hektar sampai saat sekarang ini tidak pernah dikembalikan dan diganti rugi. Mohon kepada bapak-bapak yang telah datang dari pusat untuk menginterogasi kami untuk menindaklanjuti agar lahan-lahan mereka dikembalikan secara utuh dan murni. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi harapannya adalah pengembalian lahan ya, Iya, kepada masyarakat sesuai yang haknya. iya. Nah, kemudian pemirsa, ada juga di sini adalah ketua di masyarakat ini, yaitu namanya Pak Pak Hanapi. Bisa diceritakan Pak? Ya, Sedikit. diceritakan sedikit bisa Pak. Jangan pun sedikit, pun banyak pun boleh Pak. Kami Pak tahun 1958 itu Pak, pindah kami dari kilometer 55 sekarang pabrik yang di Sungai Buatan itu ke pinggir jalan Stempek. Satu pun tidak ada nampaknya itu Pak lain kepada masyarakat kaum kerabat kami semua sekali yang bersusun di pinggir jalan.
Jadi tibanya Pak, kalau nggak salah saya itu Pak sekitar tahun 84, masuklah PTPN ini, ya. Tapi PTPN ini saat itu kan dia menuju kepala desa. Kepala desa itu kenapa dia tidak ada kompromi kan dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, soal itu Pak, yang ditumbang itu bukannya hutan belantara, belukar masyarakat lain kepada rimba sialang, tidak ada hutan belantara, belukar masyarakat semua sekali, berapa ribu hektar semuanya ini. Sebab kami itu Pak dulu istilahnya ladang berpindah-pindah, pindah itu tak jauh Pak. Udah besar balik lagi ke belakang. Jadi dalam pada itu kami tidak pernah pindah. Jadi kami itu kan istilahnya itu wali waris kami mana yang meninggal ya kami kuburkan situ buat satu kelompok. Nah, ya itu sudah ditangkap maksudnya. Sekarang dari hak dari Pak Hanafi ini berapa yang ingin minta dikembalikan? Ya diminta dikembalikan ke dari hak saya Pak, kelompok saya. Kalau saya itu Pak tahu saya banyak-banyak Pak, kembalikan aja yang 300 hektar sudah lah Pak. Kalau saya baca banyak Pak, mulai dari tahun 58 sampai tahun 84, berapa ribu hektar itu Pak? Tak ada orang satu pun Pak, lain pada kami semua sekali ini tak ada yang hubungan, yang tak ada hubung pemilih, hubung pemilih semua sekali. Dikembalikan Pak ya? Kami tak Mudah-mudahan dikembalikan. ini bisa didengar oleh komisaris dari PTPN, kemudian juga dari Menteri BUMN, dan dari Presiden tentunya. Ada tambahan lagi Pak. Nah, sebab kenapa saya minta dikembalikan Pak? Masyarakat ini tetap bertambah Pak. Kalau tanah tidak pernah bertambah Pak. Siapa yang membuatnya? Saya terus terang aja. Nah, tolong kembalikan. Masyarakat tetap bertambah. Nah, selagi dunia ini bagus sebelum kiamat tetap bertambah. Baik, terima kasih Gimana? Pak Hanafi. Pemirsa, permasalahan di lahan ini tentunya mengundang rasa keadilan dari aktivis pertanahan, yaitu Pak Romo yang nama lengkapnya Pak RM Doro Jatun Suryo Pangestu, datang untuk melihat langsung apa sih permasalahan di sini untuk bisa dijembatani sehingga hak-hak masyarakat ini bisa diterima seutuhnya. Nah, kita temui untuk Pak Romo selaku aktivis pertanahan yang turun langsung ke lokasi. Minta statementnya dari Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patriot serta untuk keadilan bangsaku. Jadi statementnya seperti ini. Melihat dari sejarah ataupun yang sudah diutarakan daripada hak warga atau masyarakat yang memang berdasar dari surat pengukuhan tahun 1935 dari Kerajaan Siak Sripura kepada Pak Tedompa yang dikutip di surat tahun 63 dari Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, dan disejarahkan dari situ. Mulai dari situlah tahun 58 masyarakat mulai bercocok tanam dan menyikapi tahun 84 berdirilah PTPN 5 ini. Makanya sampai sekarang tidak ada hak dari masyarakat seketil pun diberikan. Maka dari itu kita sebagai pendamping daripada masyarakat atau ahli waris daripada leluhur-leluhur di Lubuk Dalam dan Pangkalan Pisang berusaha agar kasus atau perkara ini kita upayakan, satu, didengar oleh Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, dua, didengar oleh Bapak Presiden Jokowi, yang ketiga paling tidaklah didengar oleh Komisaris Independen daripada PTPN 5 Bapak Budiman Sujatmiko dan Direktur Utama PTPN 5 Bapak Jatmiko Santoso. Ya, makanya mari kita berdoa bersama, mari kita niat bersama, mari kita jalan bersama dengan data yang sekiranya sudah lengkap untuk kita serahkan langsung ke Bapak Presiden Bapak Joko Widodo agar menjadi acuan bila mana terjadi BUMN yang nakal terhadap masyarakatnya akan dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini kuncinya. Makanya kita bareng-bareng satukan visi, satukan daripada niat, satukan hati
bersihkan diri kita dan pemikiran kita dari pemikiran yang memang tidak baik. Maka mewakili daripada masyarakat ahli waris dari Pangkalan Pisang dan Lubu Dalam, saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Presiden Jokowi agar segera masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai pada hak ulayatnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, ini adalah perwakilan dari masyarakat yang hak-haknya dikuasai oleh PTPN dan ahli waris. Jadi mudah-mudahan perjuangan mereka ini mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Amin. Dari saya melaporkan dari Pangkalan Pisang.